Kemarin nggak masuk tuh. Kemarin habis gue kesel baterainya. Ngomong Anton. HP apa baterai ini? Speaker. Mic apa? Ngomong Anton. Iya kemarin apa sih juga aneh banget. Apa ini juga? Belum ganti. Enggak ada dua. Oh. Apa yang? Ini kayak suara HP-nya. Iya kayaknya. Soalnya nggak bener. Iya benar. Suara kita. Set. Ini ada dua. Yang ini kayaknya nggak bisa itu. Baterainya habis. Ada lagi. Baik, kita mulai kajian kita tentang baca surah Al-Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang berkat surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berkenan jadikan kita min ahli Al-Fatihah, terbuka segala kebaikan, terbuka segala kemanfaatan, terbuka rahmatnya Allah, terbuka ridhonya Allah, terbuka maghfirahnya Allah, terbuka futuhnya Allah, berkahnya Allah, juga segala kebaikan min Allah tabaraka wa taala. Allah tutup untuk kita segala keburukan, al-waba wal bala wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa sambil buka dulu, ini ada satu amalan dari almarhum Al-Habib Saleh Al-Alim Muhammad Rashad Al-Baiti Ba'alawi Al-Husaini. Beliau seorang ulama di kota Makkah dan Jeddah, wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau memberikan amalan menghadapi musim atau masa atau kondisi yang situ banyak timbul fitnah, cobaan, penyakit, merebak, ya, virus mewabah, untuk senantiasa ba'da salat mengulang-ulang nama Allah ya Arhamar Rahimin. Ya, kemudian 3 kali, kemudian farij 'alal muslimin, diulang-ulang habis salat itu 11 kali. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ayat hukum kita di majlis Al-Quran, majlis kalamnya Allah Subhanahu wa taala, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan umat Islam semua, mudah-mudahan Allah berikan farajan qariba, farajan ajila, di mana saudara-saudara kita muslimin pada khususnya, orang manusia pada umumnya yang saat ini sedang menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan faraj, khususnya di negeri-negeri Islam seperti di Iran, seperti di Malaysia, ya, di mana saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan faraj untuk kaum muslimin. Kita baca, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya
الجليل شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين ورضي الله تعالى عن بقية الصحابة أنصارهم والمهاجرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك Ya Alhamdulillah. Baik jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, masih kita pada panduan Al-Quran Suratul A'raf. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memandu kita, khususnya nanti di seputar rezeki. Nanti kita akan renungkan panduan di seputar rezeki dari Al-Quran. Kita berangkat dulu dari Al-Quran Suratul A'raf pada ayat ke-31. Kemarin kita berhenti pada ayat 31 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa likulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an
Baik, pada ayat 31 Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Bani Adam untuk apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakan perhiasanmu di setiap kali kalian berada di tempat sujud. Nah, ini para ulama menyebutkan karena Allah sebutkan inda kulli masjidin, tidak mesti hanya di dalam masjid, tetapi arti masjid bangunan yang dibangun khusus untuk beribadah. Bumi hamparannya yang terhampar ini bagian dari masjid. Sebagaimana bagian Nabi sabdakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah telah jadikan untukku dan umatku, kata Rasulullah, bumi yang terhampar ini termasuk sebagai tempat sujud. Artinya tempat sujud itu ada dua macam. Ada bangunan yang disiapkan dibangun untuk kita beribadah di situ, bersujud di dalamnya. Ini disebut dengan bangunan yang bernama masjid. Dan ada masjid yang ada di atas permukaan bumi, dan ini merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad, bahwa ibadah itu, bersujud itu tidak mesti di tempat yang dibangun untuk sujud saja. Kalau umat terdahulu, Nasraninya mesti beribadah di dalam gerejanya, Yahudinya harus beribadah di dalam sinagognya. Umat Nabi Muhammad ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, hamparan yang dihamparkan di atas permukaan bumi Allah ini, ya, baik di gunung, di tanah, di pantai, di mana saja, semua menjadi tempat media untuk kita menundukkan diri kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua berlaku di mana saja kita sedang beribadah. Khudhu zinatakum, gunakan perhiasan yang Allah anugerahkan pada kalian. Kalau kita melirik riwayat hadis tafsir ini, katanya teguran atau jawaban dari sebagian kafir, orang musyrik yang beribadah di mana? Di sekeliling Ka'bah, bertawaf dengan keadaan bertelanjang. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan namanya Ka'bah ini tempat suci. Tempat suci. Mereka meyakini, orang-orang musyrik sekalipun, ya, bertawaf itu merupakan ibadah pensucian jiwa. Maka di badan, kalau ada pakaian yang sudah dipakai berbuat dosa atau pakaian yang tidak baru, tidak baik dipakai atau tidak boleh digunakan untuk bertawaf. Jadi mereka lebih memilih telanjang aja. Paham ini? Kenapa? Karena manusia, menurut pemahaman, manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci, terlahir dalam keadaan telanjang. Itu suci itu, bersih. Nah, pakaian yang sudah dibikin maksiat atau pakaian yang tidak baru tidak layak digunakan untuk bertawaf. Jadi mereka memilih apa? Telanjang. Nah, kita memahami teks ayat ini, Allah perintahkan setiap kita mau bersujud, masuk ke masjid, bersujud di luar masjid, beribadah di atas permukaan bumi, gunakan perhiasan yang Allah halalkan untuk kita gunakan dalam beribadah dan dalam bersujud. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian, wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang-orang yang berlaku israf. Apa makna israf itu? Makna kata israf itu mujawazatul had, berlebihan tetapi disertai penggunaan. Ambil makanan yang banyak tapi dihabisin, walaupun habis itu badannya lelah, tahap tak berhenti-henti. Kenapa? Karena melewati batas. Itu kalau apa namanya israf. Kalau takdir lain. Kalau takdir itu artinya berlebihan dalam berbelanja, dalam menggunakan sesuatu disertai tidak atau kurangnya manfaat tersebut. Kata takdir ini diambil dari kata-kata bagar syai'an, artinya
artinya menebar benih. Nah, kalau menebar benih bukan di tempat dan gelombangnya, kira-kira terjadi pemborosan ya? Pemborosan. Ibaratnya cukup satu lubang, satu biji ditaruh di mana? Malah tidak jadi semua nih. Gara-gara apa? Bertumbuhnya benih. Itu takdir. Artinya kalau israf berlebihan, tetapi digunakan, tetap dimanfaatkan. Kalau takdir berlebihan seraya tidak berguna. Apalagi membawa madarat, itu namanya takdir. Beda takdir sama israf, beda. Kalau israf Allah nggak suka, kalau takdir Allah sebutkan sebagai saudaranya setan. Dan perilaku takdir, boros, menghambur-hamburkan nikmat Allah tanpa guna, itu menghantarkan kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra Allah berfirman, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura." Wala tubadzir tabdzira, jangan kalian berperilaku mubadzir, jangan berperilaku boros, menghambur-hamburkan nikmat Allah tanpa guna, terlebih lagi merugikan, terlebih lagi membahayakan. Kenapa? Innal mubadzirin, orang yang suka berperilaku tabdzir, ikhwana syayatin, saudara kandungnya setan. La haula wala quwwata illa billah. Saudara kandung setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan setan itu sangat ingkar, banyak kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di sini wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, jangan kalian berperilaku israf, sesungguhnya Allah tidak menyukai apa? Tidak menyukai orang-orang yang suka berperilaku israf. Baik, kira-kira mau nggak disebut orang yang nggak disuka oleh Allah? Mau nggak disebut orang-orang yang la yuhibbu, innahu Allah la yuhibbu, nggak demen, Allah nggak suka. Bapak Ibu paham nggak hakikatnya cinta itu bagaimana sih? Kalau seseorang sudah mencintai sesuatu, kira-kira kelebihan kekurangannya ditutupin nggak? Bercinta gimana? Bercinta, ya kan? Kurang-kurangnya ditutupin, kebaikannya ditambahin. Cinta. Baik, ini mumpung ada ayat yang berbunyi innahu la yuhibbul musrifin, saya ingin ajak Anda membuka mushaf. Tulis catat ayat-ayat apa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Allah enggak suka kepada orang-orang itu. Mau tahu nggak? Siapa aja orang yang enggak didemen Allah, mau tahu nggak? Supaya apa kita tahu? Supaya kita nggak lakuin, agar kita nggak didemen, nggak dibenci oleh Allah. Baik, kita buka ya. Catat kata ini, yang bawa pulpen catat, yang nggak bawa pulpen mudah-mudahan ingat. Satu, Al-Baqarah ayat 190. Kita ambil urutan dari atas. Al-Baqarah ayat berapa? 190. Saya baca ujungnya aja ya. Yang penting catat nih. Kalau bawa pulpen memang ilmunya bisa nempel. Ada sekali goofing. Kalau bawa pulpen, insya Allah nempel. Kan gitu ya. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah gak demen sama orang yang suka apa? Berlebihan. Kalau bikin pelanggaran bukan main, berlebihan. Allah demen. Orang yang melanggar aturan, Allah nggak demen. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Orang yang berani melanggar aturan Allah, Allah nggak demen. Allah nggak cinta dia. Baik, siapa lagi? Al-Baqarah ayat 205. Ini sama dengan surah Al-Maidah ayat 64.
Al-Qasas ayat 77. Kita mesti tahu, mesti kenal apa perkara buruk. Untuk apa? Untuk kita bisa jauhi perkara buruk itu. Baru kita kerjain ya, baru kita jauhin. Udah. Apa itu? Wallahu la yuhibbul fasad, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah enggak demen sama kerusakan dan Allah enggak demen sama orang yang suka berbuat kerusakan. Hati-hati nih, di bahasa kerusakan contohnya bukan main-main ini. Ya. Merusak apa? Merusak ekosistem. Merusak juga tuh. Merusak apa ya? Jalanan, merusak saluran air. Banyak contohnya. Nah, kalau kita bahas apa ini biar kenal dulu aja, ya. Kalau ini merusak apa enggak? Udah tahu itu. Udah tahu itu. Baik. Apalagi berikutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 276. Allah enggak demen sama orang yang kafir yang senang bikin dosa. Al-Baqarah 276, Ali Imran ayat 32. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Ini harus dibahas dulu aja, yang penting dicatat dulu ya, kumpulin. Biar kita kenal siapa aja orang yang enggak didemenin sama Allah. Yang enggak didemenin sama Allah. Coba. Ya. Kan kalau ada bahasa gua enggak demen banget orang. Wah, demen sama orang. Enak kan gitu ya? Demen banget orang. Nah, sekarang Allah enggak demen sama orang, bagaimana coba? Allah yang enggak demen. Gimana kira-kira jelas aja? Na'udzubillahi min. Baik, berikutnya Allah enggak demen sama siapa lagi? Sama orang yang suka berperilaku zalim. Quran surah Ali Imran ayat 57. Quran surah Ali Imran ayat 140. Ali Imran 57. Ali Imran ayat berapa? 140. Dan Quran surah Asy-Syura ayat 40. Ali Imran ada 2, yang ketiga Quran surah Asy-Syura. Saya ulang, Quran surah Ali Imran 32, Ali Imran 57, Asy-Syura. Ali Imran 2 kali. 3. Yang apa? Iya, 3257 140. Maka tadi Asy-Syura tambah Asy-Syura ayat 40 itu maksudnya. Ya. Ali Imran-nya 140, Asy-Syura-nya 40. Baik. Siapa lagi yang Allah nggak demen? Siapa lagi yang Allah nggak demen? Ayo kita lihat Allah Ta'ala berfirman bagaimana. Tadi udah zalim ya, zalim udah. Allah nggak demen sama orang yang sombong dan angkuh dalam bersikap dan bergaya. Quran surah An-Nisa ayat 36. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. An-Nisa ayat 36.
dan Al-Hadid ayat 23. An-Nisa 36, Al-Hadid ayat 23. Allah tak demen ame orang yang mukhtal dan fakur, angkuh. An-Nisa 36, Al-Hadid 23. Dan berikutnya, Allah nggak demen sama orang yang suka berkhianat. Al-Quran surah An-Nisa, Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Quran surah An-Nisa ayat 107. Dan Quran suratul Anfal ayat 58. Quran suratul Hajj ayat 38. Al-Anfal 58, Al-Hajj 38. Al-Anfal 58, Al-Hajj 38. Tadi yang yang mukhtalin fakhur, sebelumnya ada 3 ya, bukan 2. An-Nisa 36, Al-Hadid 23, Luqman 18. Jadi 3 macam itu. Tadi maksudnya 3 ayat, 3 tempat. Luqman 18. Udah. Kalau yang berkhianat, Al-Anfal 58, Al-Hajj 38. Berikutnya, yang Allah nggak demenin orang yang tadi di Quran kita baca ini, la yuhibbul musrifin, orang yang suka berbuat israf. Quran suratul A'raf ayat 31 dan Quran suratul An'am ayat 141. Al-A'raf 31, Al-An'am 141. Udah. Berikutnya yang Allah demenin siapa lagi? Innallaha la yuhibbul farihin. Orang yang gembira hingga lupa diri. Al-Qasas ayat 76. Orang yang gembiranya lupa sama diri. Paham gak kira-kira orang yang lupa diri? Saking giranya lupa diri. Lagi happy, lagi senang-senang lupa sholat. Lagi senang lupa baca Quran. Contohnya aja. Baik, yang terakhir, Allah tak demen al-mustakbirin, orang yang berperilaku sombong. Siapa orang yang sombong? Orang yang berani melawan Al-Quran. Itu namanya hakikat orang yang sombong. Di mana adanya ayatnya? An-Nahl ayat 23. Cukup dulu sekian. Udah, coba yang bisa kalian bacain coba. Ada berapa macam? Ada siapa aja orang yang nggak disuka oleh Allah
dengan sebutan innahu atau innallaha la yuhibbuhum. Allah nggak demen sama mereka. Coba dibacain. Saya ingat tadi. Ada berapa ya? 13 macam ya? 3 kan? 13 Surah. Maksudnya ada berapa macamnya orangnya? banyak. Mau banyak mana sih? Saya baca 1 mu'tadin, ya. 2 mufsidin, 3 kafirin, 4 zalimin, 5 mukhtalin fakhur, 6 khainin, 7 muslimin, siapa lagi? 8 farihin, 9 mustakbirin. 9 macam ya, ayatnya banyak ya. 9 macam orang yang nggak didemenin sama Allah. 9 tipe orang yang nggak didemenin sama Allah. Berapa ya? 9. Nanti bulan depan saya tes nih ya. Apa aja? Nanti kita kenal. Ayo yang suka main HP siapa ya? Yang suka pasang status. Hari ini bikin status 9 macam orang yang nggak didemenin sama Allah Ta'ala. Nanti mau nggak jadi orang yang didemenin sama Allah? Gitu bilangnya. Jangan statusnya cuma foto doang. Rudung baru. Ya. Paham ya Ibu ya? Hari ini bikin status apa statusnya? 9 tipe manusia yang nggak disukai. Garis kepenuhnya ketik dari atas kagak didemenin ame Allah. Ada 9. Oh, kira-kira mau nggak jadi yang salah satu dari mereka? Kamu tuh bilang enggak deh. Indah nggak Al-Quran? Indah nggak Al-Quran? Udah tinggal kita burin tuh PR. Nanti kapan-kapan baru kita bayarin apa kerja lain ya. Sekarang kita kenal dulu aja. Baik, sekarang pindah ke berikutnya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi. Qul, katakan wahai Rasul, man, siapa orang harrama yang berani mengharamkan zinatallah, perhiasan Allah, allati yang akhraja Allah keluarkan li ibadihi, bagi hamba-hambanya. Jamaah, ini catatan lagi nih, pulpennya. Karena nanti pulpen, ya, biar tadaburnya apa namanya lengkap begitu maksudnya. Ibad dalam Al-Quran ada penggunaan kata ibad, ada penggunaan kata abid. Ibad dan ada abid. Kalau terjemahan sama, artinya hamba-hamba Allah. Sama, ibadullah, ya, ibadur rahman, ya, sama. Tapi yang beda apa sih? Yang beda dalam Al-Quran itu Allah gunakan kata ibad yang merupakan jamaknya abdun, ibadun, ya, ada abdun, abidun. Kata ibad Allah gunakan untuk menyebutkan hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang taat, sekalipun juga bisa berbuat dosa. Atau dalam bahasa lain, ibad ini hamba-hamba Allah yang nurut. Kalau abid, hamba-hamba Allah yang takor. Bahasa orang Betawi, tambeng. Tahu gak tambeng? Apa di Mutar? Orang Blitar, kamu tambeng. Apa tambeng? Harus dibilangin. Itu namanya abid. Ya. Itu tidak Al-Quran. Apa indahnya? Kalau untuk yang baik Allah gunakan fathah atau alif, naik ke atas tuh, tinggi, itu namanya ibad. Yang buruk Allah gunakan kasrah, abid. Kasrah bawah, fathah naik berarti. Ayo, ini mumpung di sini, saya bongkar lagi. Tadinya mau langsung lanjut, cuman kayak saya deh, biar jamaah dapat semua. Ayo kita lihat nih, buktiin apa dan bagaimana penggunaan kata ibad. Dalam Al-Quran, ibad itu terulang 104 kali.
104 kali. Apa seperti semua? Seperti semua? 8 bulan. Baik, ambil contoh dikit. Tanda bukti kalau penggunaan kata ibad itu untuk hal yang baik. Ibadur Rahman. Ada. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Contoh ya. Ibadur Rahman. Ibad Allah Ta'ala ada hamba-hamba pilihan Allah yang Rahman. Jadi namanya ibadur Rahman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini fokus apa ngantuk ini? Ibadur Rahman, hamba-hamba pilihan Allah yang Rahman. Siapa itu? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang kalau jalan di atas permukaan bumi santai, enggak menggambarkan kesombongan, tapi menggambarkan ketawaduan. Lawannya itu ada orang-orang yang berjalan marohan, sombong, marohan, busungkan dada, marohan, mukhtal. Bukan mukhtal ya, kalau mukhtal bagus pakai rok, kata tiba. Jadi kalau ada namanya orang mukhtal yang bilang tidak nyampelat, suruh benerin. Manggil anda jangan mukhtal, tapi mukhtar. Beda nih. Mukhtar hamba terbaik, pilihan terbaik. Tuh, mukhtar hamba pilihan terbaik. Yang terbaik hamba Allah, orang yang terbaik. Kalau mukhtar pakai lam, maknanya jauh berbeda. Mukhtar itu orang yang jalannya sombong. Jadi kalau mukhtar itu orang yang jalan. Itu namanya mukhtar. Alhamdulillah bapak kita mukhtar. Makanya gua ini beruntung dah punya laki yang namanya mukhtar, bukan mukhtar. Nah yang repot kalau gua tanya pelat, bapak ini mukhtar, jangan pakai mukhtar, mukhtar. Karena maknanya jauh nih, beda. Mukhtar dengan roh dan dengan mukhtar pakai lam jauh maknanya. Tadi kan ada tuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin. Pakai lam. Fakhur. Allah enggak demen sama si mukhtar. Pakai lam. Tapi Allah demen sama si mukhtar. Pakai roh. Nah, beda tuh bahasa Arab, tuh bahasa Quran gitu. Hurufnya beda maknanya. Ayo. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang nggak kenal dirinya, yang bodoh, yang nggak tahu siapa dia, orang tahu siapa kita nggak? Orang tahu siapa kita nggak? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu kan? Nah ya kalau nggak tahu, ada orang yang kenal sama kita, nyebut yang jelek-jelek sama kita, jangan disanggupin, cukup qalu salama. Kan gitu ya? Ada orang kalau emosi sama kita, semua dikeluarin, kebun binatang, jin dan anak turunan disebutin semua. Dasar lu ambil, dasar lu ambil, dasar lu. Dia tahu kita, nggak perlu kita jawab, cukup kita jawab, qalu salama. Itu. Kalau ada orang yang bilang dasar lu anjing, lalu kita bilang juga, lu juga anjing, berarti dia bukan jahilun, dia kenal siapa kita anjing. Paham nggak? Paham nggak sama? Tadi Allah bilang kan, kalau ibadur Rahman, ada orang yang nggak tahu hakikat kita, nyebutin manggil kita dengan sebutan yang jelek-jelek, cukup jawabnya selamat, selamat, terima kasih. Kalau orang nyebut kita, ya dasar lu anjing, dasar lu kunyuk, sebutin apa tuh? Kebenaran keluar semua, kita balik, lu juga kunyuk, berarti sama, dia kenal kita anjing, atau kunyuk, dia juga dalam itu, paham? Dan itu bukan cirinya ibadur Rahman, itu ibadus syaitan. Kalau ibadur Rahman ada orang mencela kita, mencaci kita, menfitnah kita, dan memang hakikat dia itu nggak tahu siapa kita. Apa maksudnya nggak tahu siapa kita? Jangan kita perkenalkan yang buruk dari kita, berarti ya. Kalau tadi bilang lu anjing, dijawab lu juga anjing, berarti kita memperkenalkan bahwa kita ini anjing, maka dia panggil kita. Macam apa? Indah nggak?
Bini mau jawab lagi, abang juga maunya, lah berarti anaknya apa? Punya anak asal apa? Tahu nggak? Jadi anak asal anjing maunya apa kita tahu? Allah paham nggak nih? Itu Al-Quran ngajarin akhlak seperti itu indah. Ada orang celak kita, ngaji maki kita, selamat, udah itu aja. Salam. Baik. Dah, ini namanya ibad. Jadi banyak nih dalam Al-Quran terulang sebanyak apa? 104 kali. Saya ambil tadi kutip contohnya tadi apa? Ibadur Rahman. Itu Al-Quran surat apa itu? Al-Quran surat apa? Hah? Itu Al-Quran surah Al-Furqan, ya. Dan Az-Zukhruf, Al-Furqan ayat 63 dan Az-Zukhruf ayat 19. Sekarang saya ambil contoh kata abid. Tadi udah ibad ya. Di mana tuh contohnya? Al-Furqan 63, Az-Zukhruf 19. Sekarang yang abid. Kita mau kenal nih, abid. Ada berapa kali dalam Al-Quran terulang? Kata abid terulang 5 kali aja. 5 kali. Jadi kita berusaha baik. Banyakan mana ibad sama abid? Ibad. Sangka baik. Ketemu orang jangan suka menghakimi. Paham ya? Kenapa? Rupanya ibad itu lebih banyak ketimbang abid. 100 kali terulang kata ibad, abid cuma 5 kali. Artinya masih banyak orang baik apa orang jahat? Cuma sangka baik aja. Paham ya? Kata abid nih, walaupun kemarin kita jelaskan ya bahwa mayoritas manusia ini orang ikhlas sama Allah. Saya ambil satu contoh ayat, ya. Quran surah Fussilat ayat 46. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsi, wa man asaa fa'alaiha, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Ayo. Bidzallamin lil ibad apa lil abid situ? Dengar kata Allah. Man amila salihan, siapa orang yang beramal saleh, fali nafsihi, maka amal salehnya kembali buat dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha, siapa orang yang berbuat jelek, dosanya kembali buat siapa? Buat dirinya. Balasannya buat siapa? Buat dirinya. Buat dirinya atau buat orang lain? Ini kalau kita paham ayat ini, Quran surah Fussilat ayat 46, ini satu cara biar kita nggak jadi orang yang kepo. Tahu kepo? Apa kepo? Ngurusin urusan orang dulu, ngacain orang dulu, nggak pernah mau ngacain diri sendiri. Padahal ini Allah kasih tahu yang beramal soleh kebaikan kembali buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Dan orang yang berbuat amal jelek, amal buruk, dosanya buat siapa? Diri sendiri, bukan buat orang lain. Tuh. Kalau orang sadar begini, masing-masing orang suami sadar tentang kaidah ini, istri ngerti tentang kaidah ini, abang paham kaidah ini, adik paham kaidah ini, anak paham kaidah ini, teman ngerti ayat ini, kira-kira hidup kita tenteram nggak? Tenteram aja. Gak bakal kepo ngurusin orang. Paham? Ibu-ibu ngerti gak? Lihat orang punya bini baru, kepo gak? Ibu-ibu, coba tanya. Lihat orang lain punya bini baru, kepo gak? Yo. Man amila shalihan fali nafsi, wa man asaa fa'alaiha. Bisa paham gitu? Jangan kepo ya. Bu, jangan kepo. Kalau lihat laki punya bini baru, mantap. Mau kepo apa enggak ya? Ibu. Ini kan masalah ya. Adik punya mobil baru kita kepo. Adik itu dari mana? Bisa begitu kan? Punya saudara, punya barang baru, rumah baru, kepo. Rasanya kagak kita segini. Duit dari mana? Jangan berjin. Ngapain kepo? Man amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha. Sangka bayar aja orang. Oh, dia kan rezeki mendadak kali. Paham nggak? Kalau cuma hasil mencuri, hasil korupsi, ya udah urusannya sama Allah. Kita nggak bakal tanya. Paham nggak? Ya maaf. Kalau saya nilap, saya korupsi, saya mencuri, bapak ditanya sama Allah Taala. Boleh paham? Ibu
Ibu boleh paham? Ibu boleh paham nggak? Ibu lakinya kawin lagi, Allah tanya sama ibu gede. Contohnya itu mulu, lain apa? Ini paham ya? Baik, tadi kenapa? Fusya. Allah bilang apa? Buka bizallamin lil abid. Kata babinya kan ngantuk hilang ya? Ya ngantuk ya? Hilang. Kalau ngaji ngantuk, bab itu kan sebutin melek sebetulnya. Allah Akbar. Jangan pintar banget ya. Jangan pintar banget. Kalau ngaji, diulang. Quran dulu sebaca. Bahkan, langsung lagi. Ya, baik. Allah sekali-kali tidak akan menzalimi al-abid, hamba-hambanya yang nakal, hamba-hambanya yang nurut, hamba-hambanya yang tambang. Allah tidak bakal zalimin. Lalu bagaimana hamba-hamba Allah yang taat? Paham ya, Pak? Kalau yang zalim, yang nakal saja, yang maksiat, yang durhaka, yang tambang, Allah tidak bakal zalimin. Lalu bagaimana hamba-hamba Allah yang taat dan saleh? Kira-kira Allah bakal zalimin nggak? Ya, karena tadi man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Indah tidak Al-Quran? Indah tidak Al-Quran? Nyambung. Wat-thayyibati minar rizq. Wat-thayyibati minar rizq. Katakan wahai Rasul, siapa orang yang berani-berani mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya, wat-thayyibat, dan yang thayyib minar rizki, dari rizkinya Allah. Jadi segala yang apa Allah keluarkan dari permukaan bumi yang layak untuk menjadi sebuah perhiasan hidup, selama tidak ada nas dalam Al-Quran yang mengharamkan, maka itu tidaklah haram. Paham ya, Pak? Itu maksudnya itu. Jadi jangan berani-berani mengharamkan perhiasan. Apa perhiasan? Satu hal yang indah dipandang, indah disandang, indah ditimbang, indah ditimbang. Itu namanya zina. Apa itu zina? Segala yang indah dipandang itu perhiasan. Segala yang indah disandang itu perhiasan. Segala yang indah ditimbang, segala yang indah ditimbang atau dibawa, digunakan, selama tidak ada keterangan dari Allah hal itu haram untuk digunakan, maka orang jangan sekali-kali bilang itu haram. Boleh paham? Baik. Apalagi siapa yang berani mengharamkan at-thayyibati minar rizki, yang thayyib dari rezeki. Apa thayyib itu? Thayyib artinya baik. Thayyib artinya berkualitas. Thayyib artinya bermanfaat. Thayyib artinya menyehatkan. Thayyib artinya memberikan efek yang bagus. Itu namanya thayyib. Dari kata thaba artinya baik, nyaman, tenteram. Thaba nafsu artinya tenang, thayyiban. Minar rizki, dari rizkinya Allah. Jamaah, rezeki itu sesuatu yang sampai kepada kita dan dapat kita manfaatkan. Ingat, rezeki itu sesuatu yang sampai pada kita dan dapat kita manfaatkan. Terus rezeki ini, paham ini? Ada uang hilang di jalan, itu namanya bukan rezeki kita. Paham ya, Pak? Kenapa? Itu belum sampai atau udah sampai, tapi yang bisa kita manfaatkan. Berarti bukan rezeki kita. Rezeki itu apa? Berarti dua ya. Satu yang datang sampai pada kita dari Allah dan kita bisa manfaatkan. Itu namanya rezeki. Dan rezeki ada yang halal, rezeki ada yang haram. Paham ini teman? Yang sampai kepada kita, ya, tapi asalnya haram ada. Yang sampai pada kita dari barang haram lalu kita manfaatkan, itu rezeki kita. Berarti rezeki kita haram. Warizqu ma yanfa' walau muharrama. Ada kaidah definisi dari Sahibuz Zubat Imam Ibnu Arsalan. Rezeki itu ma yanfa'u bihil insan, sesuatu yang sampai dan dapat dimanfaatkan oleh manusia walau muharrama, sekalipun haram. Nah, rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Ada yang baik, ada yang buruk. Rezekinya masing-masing. Ada sesuatu yang kita dapatkan tapi nggak bisa kita manfaatkan, namanya bukan rezeki juga. Ada sesuatu yang kita dapatkan sampai sama kita orang lain yang manfaatin, namanya rezeki dia, bukan rezeki kita. Paham
namanya rizki. Dalam Al-Quran rizki itu ada yang rizqan hasanah. Rizqan hasanah. Apa aja tuh? Banyak lagi saudara. Ini saya kepengen jamaah pulang dari sini lengkap dapatnya kepengennya. Cuma aku terbatas ya. Sampai di berapa kita ini? 8. Sampai di 8. Allah Akbar. Saya takut ada lagi. Cuma ngantuk pada. Apalagi untuk kami. Baik, kita buka sekarang rizki. Ada berapa sih dalam Al-Quran ini rizki? Sudah banyak nih. Ada 105 rizki. Terus. Baik, kita ambil kata-kata rizki. Baik, ada saya mau perkenalkan pada jamaah sekalian, ada rizki yang hasanah, rizki yang baik. Apa aja tuh? Baik, catat ya. Dalam Al-Quran ada rizki hasan itu satu dalam Al-Quran surah Hud ayat 88. Terus dulu aja, nanti baru diuraiin. Ada lagi Quran surah An-Nahl ayat 67. Yang ketiga Quran surah An-Nahl ayat 75. Kemudian Quran surah Al-Hajj ayat 58. Terakhir Quran surah At-Talaq ayat 11. Berapa tuh? 45. Dimaksud ya tentang sebutan rizki yang baik. Terakhir ada rizqan karimah, rizki yang istimewa. Itu ada satu kali dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 31. Baik, ini kalau diurai nggak sampai nih, aku buru nih. PR ya. Atau mau diterjemahin juga? Diurai. Baik, yang pertama tadi Quran surat Hud. Arti rizki yang baik itu rizki yang sejalan dengan Al-Quran. Paham ya? Ada rizki yang sesuai dengan aturan Al-Quran, yang sesuai dengan bayyinah min Allah. Itu namanya rizki. Jadi rizki apa? Terjemahnya apa? Bagian. Ya, bagian kita yang ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau bagian yang baik buat kita adalah rizki yang sejalan dengan Al-Quran. Cara nyampainya, cara dapatnya, cara gunainnya sesuai dengan Al-Quran. Itu namanya rizki yang baik. Namanya rizqan hasanah. Makanya maaf nih, kalau namain anak ada rezekinya, jangan rezeki doang. Tambahin misalnya Muhammad Rizki, Habib Muhammad Rizki, itu kan rezeki artinya. Muhammad Rizki. Apalagi Rizki Karim, itu boleh. Jadi jangan sedikit aja kan, karena rezeki ada yang hasanah, ada yang tidak hasan. Rezeki ada yang baik, ada yang tidak baik. Berikutnya tadi apa? Quran surah tadi? An-Nahl ayat berapa? 67 dulu, ada 2 ya. Rizki yang hasan itu adalah dari 2 macam buah, kurma dan delima. Kurma dan anggur itu 2 buahan yang Allah sebutkan rizqan hasan. Jadi kalau mau berbeda makan buah, 2 buah itu apa buahnya? Kurma sama anggur, tapi jangan anggur dari impor. Cina. Ya, kenapa? Isinya obat racun semua. Hati-hati tuh. Sampai murah banget, sekian 17.000. Kurang merah-merah. Ya, pastikan inapnya, anggurnya anggur yang terbaik. Baik. Apalagi An-Nahl ayat berapa? 75. Rizki yang baik itu
yang digunakan untuk berinfak. Itu rezeki yang baik. Jadi rezeki kita juga, harta kita itu, bagian kita itu yang kita infakkan. Malukan ladzi anfaqta fi sabili rabbika. Jadi yang dompet, yang deposito itu belum jadi rezeki kita belum. Paham teman? Ada terima gajian nih, masuk rekening, itu belum jadi rezeki kita belum kita manfaatkan, belum kita infakkan, itu bukan rezeki kita. Anda terima gaji, terima harta waris, wah dapat. Assalamualaikum, Haji, saya dapat waris nih, dapat warisan data Anda 5 miliar, alhamdulillah. Itu rezeki kita belum tentu. Saking girangnya, kaget meninggal dunia. Bapak, dimanfaatin belum? Udah diinfakkan belum? Bukan rezeki hasanah, bukan rezeki yang hasan buat kita. Maka cepat-cepat ya mas sekalian, kalau dapat rezeki langsung infakin. Itu berarti rezeki kita dunia akhirat. Paham ya? Nah, itu baik. Berikutnya, habis An-Nahl 75 apa lagi? Al-Hajj 58. Ya. Rezeki yang baik itu orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian wafat di jalan Allah, itu rezeki yang paling baik. Paham ya? Apa ya mas kalian? Makanya maaf ya jemaah, ini kalau boleh kita sering berdoa. Kalau kita pergi pengajian, berangkat ngaji, minta sama Allah ya Rabb, kalau kau mau ambil ajarku, tolong saya lagi berhijrah ke jalan ini. Anda pergi ngaji nih, nanti muda, berangkat ngaji, duduk di Al-Mahdi, saking murid, kayak khusyuk gitu, nggak bangun-bangun. Nah, kok bangun-bangun? Tuh rezeki yang hasanah itu, meninggal dalam hijrah di jalan Allah. Itu namanya rezeki yang hasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang hasan dengan wafat di jalan Allah. Yang repot kalau lagi yang baik. Ya? Makanya maaf ya, orang dulu, sekarang bisa ada paling takut masuk bioskop. Paling takut masuk bioskop. Iya walaupun nggak semua tontonannya buruk, apa aja Pak? Takut apa? Takut mati bioskop. Mana lagi Pak? Ya. Allah Akbar. Saya kasih ilustrasi. Ada tukang mabok, narkoba, wah bukan main dah. Malam pulang mabok, ketiduran di masjid, keroyokan, mati di masjid. Apa aja Pak? Kita nggak tahu matinya bagaimana. Pokoknya tak tahu subuh dibangun sama merbot. Pak Heri, sama Arif, siapa yang terus ini? Tau-tau mulutnya berbusa, bau minuman keras, mati. Saya mau tanya, sebutan orang kampung bagus nggak? Sebutannya bagus nggak? Bukan main. Kita tahu itu mabok, mati di masjid subuh. Paham nggak? Ada orang suka ngaji nih, datang ke klub malam, kafe, tempat orang diskotik, tempat orang apa? Niatnya berdakwah. Niat terbaik nggak? Meninggal di situ, sebutannya apa? Astagfirullah, ada si ustaz itu tuh yang suka siapa? Suka ngajar, mati tadi malam di mana? Di kafe. Enak nggak? Walaupun dia lagi berjuang situ. Ada seorang dai yang kondang tuh, meninggal dunia baru pulang dari kafe, untungnya bukan kafe ya. Tuh, kafe, bikin malam. Astagfirullahaladzim, dosa apa itu Ustaz? Padahal kagak dosa, orang yang sedang berdakwah. Apa ya Pak? Itu namanya sebutan tuh. Rezeki itu subhanallah macam-macam dan masalah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki hasanah, mati dalam keadaan husnul khatimah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya At-Talaq. Ya, At-Talaq itu gambaran lihat sini. Ya, orang yang meninggal dunia mengikuti panduan Allah. Sini Allah Subhanahu sebutkan bagaimana? Qad anzalallahu ilaikum dzikra rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin yukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihati minadh dhulumati ilan nur. Perhatikan. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan, iman dan amal saleh, yudkhilu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha qad ahsanallahu lahu rizqa. Orang yang paling baik
yang mana orang beriman beramal saleh dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizqan karimah. Terakhir rizqan hasanah. Terakhir rizqan karimah. Ayo kita buka apa sih rizqan karimah itu? Allah berfirman, rizqan karimah itu buat orang-orang yang rajin taat ibadah sama Allah, terlebih lagi kaum wanita. Ini ayat turun pada istri-istri Nabi ini. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasuli wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karimah. Ini kata para ulama, jika ayat ini dimaknai secara umum, siapa mereka ini perempuan-perempuan? Maaf ibu, istrinya para ustaz, istrinya para kiai, istrinya para dai, istrinya para habaib, tuh, yang demen nggak ngelayap kemana-mana. Bahkan nggak ada alasannya. Ya, senangnya apa dia? Senangnya kunut fi baiti. Al-qunut di rumahnya. Apa itu qunut? Qunut itu gambaran orang yang beribadah dengan penuh khusyuk, tadallul, khudu', ya istakan. Artinya apa sih? Depannya di situ aja, enggak kemana-mana. Allahu Akbar. Saya punya guru, Allah yarham Al-Habib Salim Asy-Syadili. Ini jadi ulama besar, kenapa sih? Berkah ibunya. Jadi beliau punya seorang ibu dari marga Aidid. Ya, saya sampai kasih tahu Habib Salim sebelum dibongkar rumahnya, kamar ibunya. Jadi ibunya sepeninggal ayahnya Habib Salim Syadili meninggal, Al-Habib Abdullah bin Umar Syadili meninggal dunia. Al-Habib Salim umurnya masih kanak-kanak. Ya, masih kanak-kanak, belum nanti 10 tahun. Nah, istrinya, ibunya Al-Habib Salim Syadili ini, ketika mendengar dari suaminya bahwa Salim akan jadi orang besar, ini ibunya setelah pas meninggal suaminya udah bernazar nggak mau keluar kemana-mana. Dia cuma tinggal di kamarnya, makanan disiapin, kemudian dia hanya keluar dari kamar ke kamar mandi untuk buang hajat atau keperluan di kamar mandi dan sebagainya, kembali ke ruangan sholatnya. Isinya hidupnya sama meninggal dunia cuma di kamar, baca Al-Quran, ya, beribadah, berzikir, bermunajat, menangis sama Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia. Itu namanya perempuan yang qanitat. Ya, paham bagaimana? Perempuan saking Allah sayang, kagak boleh banyak layangan, kecuali ada urusan. Ya, paham ya? Paham zaman ini? Perempuan yang paling baik adalah banyak di dalam rumah. Kecuali memang mencari ilmu, ya, harusnya itu pun keluar jangan pakai macam-macam. Masya Allah, mau ngaji repot banget di telepon, siap belum bu? Bentar, lagi apa namanya? Bledging, lagi bledging. Udah siap bu, bentar lagi, lagi pakai make up, bentar lagi mau pergi ngaji. Masya Allah, Allah Akbar. Nah, jadi kalau mau jadi mendapatkan perempuan mau dapatkan rizqan karimah, rezeki yang spesial dari Allah yang Maha Karim, maka berbanyaklah ibadah. Laki-laki dengan kemampuannya, perempuan dengan memperbanyak takhalli. Jangan banyak keluar-keluar, apalagi saat ini nih. Ya, musim corona ya, musim corona lagi rame ya, sampai dokter semua anjurin jangan banyak ke tempat publik gitu ya, kalau nggak mau kena virus baik bapak-bapak maupun ibu-ibu begitu. Jadi ini memang subhanallah bulan Rajab ini dengan adanya corona orang bisa ngamalin bulan Rajab syahrut takhalli. Rajab ini berapa? Syahrut at-takhalli, bulan kita nyepi nyendiri sama Allah. Kalau nyepi sendiri di ranah publik apa di rumah? Bulan Sya'ban disebutkan syahrut tahalli, bulannya berhias menyambut Ramadan. Entar Ramadan disebut dengan syahrut tajalli, bulan kita melebur diri sama Allah dengan Al-Quran. Subhanallah, corona di bulan Rajab. Jadi apa tuh? Pesan isyarat dari Allah Ta'ala, bulan Rajab tahalli aja deh. Paham gak? Banyak-banyak di rumah, baca Quran, banyak-banyak di rumah beristighfar. Ranah publik banyak wabah yang menyebar, kan begitu ya? Bulan Sya'ban hiasi diri dengan banyak sholawat buat baginda Nabi.
Nah, bulan Ramadan melebur sama Allah Subhanahu wa taala at-tajalli. Ya, dengan itulah Allah akan jadikan kita minal aidin wal faizin wal maqbulin. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Itu yang namanya perhiasan, yang namanya thayyibat itu di dunia buat orang beriman. Lil ladzina amanu bagiannya ada buat orang-orang beriman, dan buat orang yang nggak beriman juga dapat. Perhiasan dunia, thayyibat dengan rezeki di dunia, orang beriman nggak beriman juga dapat. Tapi ingat, khalisatan yaumal qiyamah, murni spesial khusus buat orang beriman di hari kiamat. Di dunia Allah kasih orang beriman nggak beriman dikasih perhiasan dunia. Orang non muslim, orang kafir mobilnya bagus-bagus nggak? Rumahnya mewah-mewah nggak? Bukan main. Bininya cakep nggak? Oh, gitu ya. Tapi buat orang beriman juga ada kok. Orang beriman ada yang rumahnya mewah. Orang beriman ada yang kendaraan bagus. Orang beriman ada yang hartanya banyak. Lilladzina amanu dapat. Tapi khalisatan yaumal qiyamah, khusus di hari kiamat, kenikmatan, perhiasan dan thayyibat min rezeki itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Seperti itulah kami terangkan dengan detail ayat-ayat kami bagi sekelompok kaum yang mau mengerti dan meyakini ayat-ayat Allah. Alhamdulillah. Segitu aja ya. Segitu ya. Nanti sambung lagi pada depan insyaallah. Waktu panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mau ingat tadi kelupaan. Tadi kan Allah bilang wat thayyibati minal rizqi. Saya mau ingatkan, kalau orang beriman mau jaga rezeki yang thayyibat. Apa rezeki thayyibat itu? Halal dan baik. Halal berkualitas, halal menyehatkan. Itu puncaknya apa sih? Puncaknya Allah akan berikan dzurriyyatan thayyibah. Kalau orang suka jaga makanan, nggak makan, ya nggak makan, nggak minum kecuali yang halal dan thayyib, nanti Allah anugerahkan juga dzurriyyah yang thayyib, dzurriyyah yang thayyibah, dzurriyyah yang thayyibah. Itu aja sih intinya. Nanti Al-Qur'annya kalau dibacain lagi ada nggak kita? Ada habis dong kita mau acara dengan apa dia nih? Ada udah dibaca itu dengan tempat kulit putih, kadang-kadang apa coklat, baju putih, main dekotnya itu terang banget. Alhamdulillah, ya mas kalian kira-kira cukup ya? Cukup. Ada pertanyaan apa enggak? Apa sambil sarapan aja sana ya? Sambil sarapan aja. Ayo udah sarapan mungkin. Serius. Alhamdulillah. Nah, mas kalian, ayo kita baca Fatihah. Mudah-mudahan hari ini guru kita Ustaz Hussein bin Hamzah sekarang mengadakan satu acara. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan acaranya. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan pada beliau dengan acara ini dzurriyyah yang thayyibah. Nah, yang guru ini aku nih guru kita bertiru nih urusan makan hati-hati banget ya. Ya, ini kita bertiru nih dari beliau nih urusan makan hati-hati. Mudah-mudahan Allah berikan dzurriyyah yang thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua Allah jaga dari penyakit wabah dan balak ya. Yang pertama yang namanya corona, yang namanya corona, yang macam-macam dah pokoknya. Ya, ada corona ada. Virus corona ada virus corona, ada virus corona. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari berbagai virus penyakit. Karena kita harus yakin penyakit itu yang datangkan siapa? Allah. Yang angkat siapa? Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ikrarnya Nabi Ibrahim, fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin alladzi khalaqani wa yahdin walladzi yumituni walladzi bukan sebelumnya walladzi khalaqani wa yahdin wa idza maritu fa huwa yashfin walladzi yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fa huwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin. Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Maka paling simpel, enggak usah panik, Pak.
sama beginian, ya kan borong-borong apa tuh? Masker, borong-borong makanan, nggak usah. Sekarang borong-borong dekat sama Allah aja dah. Cari dengan Allah Ta'ala dan baca Al-Quran. Mata kita yang kalau baca Al-Quran terjaga dari virus. Mulut kita kalau baca Al-Quran terjaga dari virus. Kalau aroma kita Al-Quran terjaga dari virus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbib al-Qur'ana ilaina. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbib al-Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina wa auladina wa dhurriyyatina wa ahbabina wal hadirina wal muslimina min ahli al-Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Qur'an amitna bil Qur'an wa anis wahsyata quburina bil Qur'an wahsyurna ma'al Qur'an adkhilna jannah bil Qur'an najina minal mirani bil Qur'an asqina 'alal jinana bil Qur'an ma'a sayyidina Muhammadin sayyidi ahli Qur'an rahmatika ya arhamar rahimin waj'al Qur'an al-'azima rabi'a qulubina rabi'a qulubina rabi'a nufusina rabi'a qulubina rabi'a qulubina wa nura absarina wa basairina wa sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa shifaan li amradina zahiran wa batina wa qada'an li hawaijina dinan wa dunya hissan wa ma'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ghayata rahmatina wa la tusallit 'alaina ya Allah bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al-bala qabla nuzulihi minas sama ya Allah. Allahumma ya latifan bi khalqih ya aliman bi khalqih ya khabiran bi khalqih ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal wa fima lam yanzil innaka latifun lam nazal ultuf bina wal muslimin ultuf bina wal muslimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutl unta wa dhakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tarqadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syurun aqirra bil ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an natiyana rusul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa ala al-ali al-kiram syurafa wa ala sahbil masabih al-ghurar. Allahumma hdina bihudak Allahumma hdina bihudak Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ya rabbana
واستر لنا الأوقات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد قص السعد والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jamaah, Al-Quran indah apa enggak? Indah tidak? Mudah-mudahan Allah berikan keindahannya masuk dalam hati kita, ucapan dan perbuatan kita. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.